Pocophone F1. Ini HP yang dulu benar-benar perusak market banget. Di tahun 2023 sekarang, harganya udah sangat murah banget di 1 jutaan aja. So, mari kita langsung review si Pocophone F1 di tahun 2023. Let's go guys! Halo guys, nama gue Gustavo dari StefTech dan mari kita langsung review si Pocophone F1 ini. Let's go! So, yang pertama kita bahas seperti biasa untuk si harga dan speknya. Untuk harga, kalian bisa beli HP ini, gua tuh beli ini di kondisi batangan ya. Yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu kalian bisa beli di harga 1,4 juta. Dan itu tuh yang pastinya X resmi ya, jadi kalian gak usah khawatir tentang email. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya gue bisa nemuin, karena kelemahan HP ini tuh dia cukup langka ya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Yalan yang ada di HP ini, pretty nice. Gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Oke, so untuk harga 1 jutaan ini HP menurut gue paling banyak fitur banget, X resmi second. Dia pakai chipset yang masih oke banget, Snapdragon 845, fabrikasi 10 nanometer, layar 6,18 inci, Full HD IPS LCD, masih 60Hz, tapi udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass untungnya, dan juga dia storage speed-nya di UFS 2.1, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0 OTG, gak ada NFC sayangnya, tapi masih ada headphone jack dan juga stereo speaker, terus punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Oke, so mari kita langsung aja moving on ke si desain dan displaynya. Pertama untuk desain. Ini desain menurut gue, walaupun bukan yang paling bagus ya, ini desainnya menurut gue biasa aja desain belakangnya, tapi ini tuh desainnya sangat ikonik. Kalau misalnya kalian lihat desain gini, pasti langsung ingat sama Pocophone F1. Nggak kayak Poco zaman sekarang ya. Sekarang tuh HP Poco zaman sekarang desainnya walaupun kelihatan berbeda, tapi gimana ya, nggak se-ikonik Pocophone F1 menurut gue. Dan untuk desain depan, dia yang pastinya ini di zaman dimana banyak HP niru iPhone X ya. Ini desain depannya layarnya mirip banget sama iPhone X, cuma punya bezel yang lebih tebal yang pastinya. Nah, terus untuk si beratnya sendiri, ini beratnya menurut gue cukup enteng. Kalau misalnya kita coba pakai scale, kalau gue tebak ini beratnya kayaknya kita coba, apakah timbangan manusia bisa bekerja lagi? Ini kayaknya sekitar 190 gitu, I don't know, maybe. Hampir banget, coba beda 5 gram. Masih cukup akurat lah tangan gue. Anyway, so beratnya ini enteng juga, nggak berat banget, dan juga dia berkat layarnya yang compact, jadi pemakai sarung tangan ini menurut gue masih enak ya. Gue inget banget zaman dulu tuh 2018 pas HP ini rilis, 6,1 inci tuh kerasa besar, sekarang udah kerasa kayak HP compact aja ya. Buktinya S23 aja 6,1 inci disebutnya compact. So ya, ini HP one-handed masih enak banget. Gak ada NFC tapi dia punya LED notifikasi ya. Kalau misalnya kita coba cas, misalnya kita coba charge pakai powerbank, dia LED notifikasinya tuh di atas charging portnya, di atas USB Type-C. Nih. Nah, kelihatan kan? Ini cuma satu warna ya, hanya warna putih aja. Oke. So next, untuk displaynya sendiri. Ini displaynya salah satu yang bikin gue kaget sih guys. Displaynya ini menurut gue kualitasnya bagus banget. Masih sangat bagus pisan. Dia punya warna yang vibrant untuk kelas IPS, jernih, view angle-nya masih bagus banget, kontrasnya oke, dan overall ini layar masih bisa bertahan di tahun 2023. Enak dilihat, enak banget lah pokoknya. Kalau mau dibandingin dengan HP zaman sekarang ya, kayak Poco X3 GT atau kayak Redmi 10, masih lebih enak di Poco F1 layarnya. Ini layarnya memang salah satu kelebihannya ya. Mungkin gara-gara dia hanya 60Hz, jadi layarnya bagus. Nggak kayak HP murah zaman sekarang, refresh rate tinggi, tapi layar burik. Yang gue kurang suka sebenarnya, approach kayak gitu. So, untuk visibility di bawah sinar matahari, itu bisa kita lihat gua tes tuh di kondisi agak mendung ya. Tapi layar masih kelihatan cukup bagus, masih kelihatan cukup terang. Tapi gue bisa bilang kalau misal di kondisi yang cerah banget, yang pastinya layar bakal lebih susah dilihat. Kerasa gelap, karena ini IPS dan juga nggak bisa terang banget. So, yang terakhir di segmen ini, untuk keyboardnya, HP ini dulu bener-bener viral banget gara-gara punya masalah yang besar, yaitu masalah ghost touch dan juga touch delay. Untungnya itu masalah software. Ini udah diupdate sampai MIUI 10 yang paling terakhir untuk disupport HP ini.
bukan MIUI 10 sorry, MIUI 12 Android 10 maksud gue. Dan ini nggak ada masalah sama sekali untuk haptic. Huruf Q sama P yang di pojok itu sangat responsif, dan overall keyboard udah nggak ada masalah, nggak kayak dulu. Nice. Nah, next mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, masih ada headphone jack, walaupun posisinya bukan favorit gue ya. Dia tuh posisinya ada di atas kanan, tapi at least masih ada headphone jack. Untuk headphone atau IEM-nya gue tes pakai Moondrop 2. Itu tuh punya suara yang lebih ke arah bright. Dan pas gue colok IEM tersebut ke HP ini, suara berubah jadi lebih ke balance, agak sedikit bassy. Jadi ini memang deck-nya tuh di Poco F1 lebih ke arah ngebass ya, lebih warm. Yang bikin suara memang jadi lebih fun, lebih enak didengar, tapi nggak bleber juga kok, bass-nya nggak sampai mendengung. Overall masih enak didengar dan oke banget sih. Ini cuma full volumenya menurut gue agak kurang bagus amplifiernya. Dia full volumenya di sekitar 50%, 60% udah baru kerasa keras. Kalau di HP biasa sekitar 40% untuk Moondrop 2. Tapi selain itu masih solid banget ini. Udah ada headphone jack aja menurut gue udah bagus. Dan untuk stereo speaker, ini sih lebih tepatnya ke mono speaker ya. Sebenarnya stereo, tapi dia earpiece-nya tuh kecil banget suaranya. Itu salah satu keluhan gue juga pas pertama HP ini rilis. Si earpiece-nya benar-benar hampir gak ada suara. Tapi untuk overall kualitasnya juga ini cukup solid menurut gue. Suara lebih ke arah bassy, jadi vokal nggak cempreng ya. Masih kerasa punchy dan bulat, enak didengar. Dan soundstage yang cukup oke lah, walaupun untuk stereo speaker agak di bawah rata-rata. Dan full volume yang bisa cukup keras dengan distorsi yang minimum. So, untuk lebih detailnya, ini dia si speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Check it out. Oke, so untuk si kamera quality-nya sekarang guys. Ini kamera belakangnya dua kamera, tapi ini zaman dimana kamera keduanya tuh bullshit banget, hanya depth sensor. Jadi ya main kameranya 12 megapiksel dan kamera keduanya itu hanya 5 megapiksel aja depth sensor. Sedangkan kamera depan ini cukup oke banget, 20 megapiksel, tapi hanya bisa nge-record dari resolusi 1080p 30 fps saja. So, untuk kualitas kameranya sendiri, ini kamera belakangnya menurut gue guys, overall kualitas kamera ini masih sangat bagus banget. Di harga 1 juta ini menurut gue benar-benar insane banget value-nya. Bisa kita lihat gambar masih kelihatan bagus, punya detail yang sharp, warna yang natural, dan dynamic range yang cukup oke, dan overall gambar kelihatan jernih dan enak dilihat. Sama juga kalau misalnya night mode, dia ada dedicated night mode, gambar masih kelihatan jernih, minimum noise, dengan warna yang bagus, cuma memang dia itu banyak lens flare ya, jadi kalau ada kayak lampu terang, itu bakal kayak mental-mental gitu lampunya kelihatan tuh di foto. Tapi selain itu, cukup solid, dan juga yang cukup solid juga ini foto selfie-nya, dia cukup oke, detail cukup bagus, warna oke, walaupun memang kalau misal foto di belakang yang sinar matahari terang, si subjeknya bakal agak sedikit gelap ya, tuh seperti di gambar, tapi overall masih cukup bagus. Dan menurut gue ini yang benar-benar fitur terakhir di kamera, yaitu videonya. Ini benar-benar bagus banget guys. Kalian nanti lihat deh video kualitasnya tak lagi ya. Tapi gue mau bilang dulu sebelum kita tes videonya, ini kualitas videonya bagus banget. Kamera belakang bisa nge-record di 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60. Insane banget. Kamera depan hanya 1080p 30 aja tapi. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 30. Lihat aja deh, ini menurut gue di harga segini bagus banget. Terutama buat kalian lagi nyari HP murah buat content creating, ini bagus banget. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Bisa kita lihat, smooth banget ya buat kalian mau jadi YouTuber. Kualitasnya juga detail banget, mantep. Untuk stabilisasi, cukup oke sih stabilisasi. Kita coba fokusin ke sini. Dynamic range. Ya overall 4K 60 cukup bagus. Nice. Dan ini untuk 4K 30 lebih nge-lag, tapi kualitasnya sama bagusnya, malah kerasanya ini kayaknya lebih detail ya, lebih sinematik, kontrasnya kayaknya lebih bagus. Stabilisasi kita coba tes.
stabilisasi sih kerasannya sama aja guys, nggak ada bedanya sama yang 60. Dynamic range oke, walaupun agak kelihatan gelap ya karena lagi mendung. Fokus cepet banget, sangat snappy. Nice, kita langsung aja ke 1080p 60 fps. So ini dia 1080p 60 fps yang pastinya lebih enteng, lebih bisa nge-record lama, dan lebih enteng di storage juga ya. Kita coba stabilisasi. Kelihatannya sih agak sedikit lebih stabil ya. Fokus juga sama cepatnya. Overall kelihatan cepet banget sih, fokusnya juga sama bagusnya. So ya, konklusi kayaknya ini video recording cocok banget buat kalian para vlogger dan juga content creator. Mari kita langsung aja ke si gaming performance-nya. Gimana? Bagus banget kan? Menurut gue sendiri di harganya insane value sih. Salut banget gue sama Poco F1. So ya, mari kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya. Ini juga salah satu yang masih oke banget. Di video kemarin gue nge-review Zenfone Max Pro M2. Menurut gue ini HP jauh lebih bagus. Walaupun dulunya resmi, ini lebih bagus daripada M2. Mau di kamera atau apapun. So, untuk gamingnya, gue tes main Punishing Gray Raven, itu gue tes di settingan semua high setting, FPS 60, dan bisa kita lihat tuh, insane. Punishing Gray Raven di settingan high setting ini nggak ada masalah di run di Poco F1, karena dia juga ada liquid cooling, jadi HP nggak cepet panas, terus gameplay sangat stabil ya. Itu pretty much bisa kita lihat, minimum stutter hampir nggak ada, FPS stabil di 60, dan overall gameplay kerasa responsif dan enak banget. Gue ngedodge pakai karakter di situ juga, snappy banget lah gameplaynya, enak banget menurut gue. So overall untuk main game berat sekalipun kayak Punishing Gray Raven, masih enjoyable banget Poco F1, masih bisa bertahan. Cuma gue kurang tahu kalau untuk Genshin ya, gue nggak tes. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori, ini salah satu kelemahan besar dari HP ini ya dulu. Karena buat main game rhythm dia selalu ada masalah si touch delay sama audio delay. Tapi berkat update ini gue nggak ngerasa ada masalah tersebut. Bisa kita lihat gue main Bandori di difficulty tinggi, ini kerasannya cukup bagus ya. Dapat perfect terus, dan overall sih pas gue main nggak ada audio delay sama sekali dari speakernya. So overall udah di fix juga. So HP ini bener-bener bagus banget untuk main game sih. Masih oke banget menurut gue ya, daripada kalian beli kayak Poco M3 atau Poco M5. Kalau misalkan kalian bisa nyari unit Poco F1 yang masih bagus kondisinya, mendingan Poco F1 deh. Lebih lebih solid aja performance-nya, lebih stabil. Karena memang dia pakai chipset flagship, nggak kayak Poco yang lain tadi gue sebutin. So, moving on ke si UI-nya. Ini mungkin salah satu kelemahannya ya, karena supportnya dia hanya dikasih 2 tahun aja. So, kalau misalnya kita mau lihat ke settings dan kita ke About Phone, dia sampai di MIUI 12 aja, Android 10, dan security-nya hanya sampai 2020 aja. Memang udah kerasa tua banget, tapi at least semua aplikasi masih bisa diinstal dengan baik. Nah, terus untuk day-to-day usage gimana HP ini? Masih bagus banget kalau menurut gue. Memang, untuk buka aplikasi pihak ketiga kayak Tokopedia, itu awal-awal bakal agak sedikit lag karena memang CPU-nya udah nggak secepat CPU zaman sekarang. Tapi setelah loading semua, itu aplikasinya sih lumayan smooth menurut gue. Dan overall dipakai multitasking juga masih oke banget, lebih dari 5 aplikasi. Dan overall UI masih kerasa sangat snappy. Gue sih lebih prefer Poco UI daripada MIUI ya. Mirip, cuma gak tau, gue lebih suka aja sih. Masih ada bau stoknya sih, stok Android-nya. Dan untuk si DRM info, buat yang penasaran, ini HP nggak usah worry kalau misalnya kalian pecinta Netflix. Dia udah di Wi-Fi 1 dan sudah support HDR. Nice. Untuk sinyal juga, dia yang pastinya 4G, dual SIM. Dan untuk Wi-Fi udah sampai 5 GHz ya. Cuma memang speed 5 GHz-nya nggak secepat HP zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kalian punya Wi-Fi yang support 5 GHz kayak Biznet, ini speednya nggak kenceng-kenceng banget. Kalau misalnya kita coba tes nih, bisa kita lihat guys. Pingnya sih bagus ya, 6 ms, bagus banget buat para gamers tuh. Cuma memang download speednya bisa kita lihat not the fastest. Untuk sekitar informasi aja, Wi-Fi Biznet gua tuh 200 MB. Jadi dia hanya dapat sekitar 1/4 ya speednya. Tapi overall sih, untuk HP yang umurnya udah 5 tahun, ini HP gak kerasa udah tua banget. Masih cukup solid sih, 60 up, 60 down lah kira-kira, atau 60 down, 50 up. Masih solid menurut gue. Nice. So, yang terakhir, mari kita langsung aja bahas untuk si battery life-nya.
Ini baterainya 4000 mAh, dan ini HP-nya udah tua, udah 5 tahun, jadi memang baterainya udah nggak sebagus pas pertama rilis. Tapi menurut gue untuk pemakaian enteng, kalau misalkan gak gaming ya, hanya sosial media, TikTok, Instagram, dan juga buka YouTube, nonton video, Netflix, ini sih HP masih bisa bertahan 1 hari penuh menurut gue. Dengan SOT sekitar 6-7 jam, kalau misal mau dihabisin sampai 0% ya. Kalau misal mau disisain 20% biar nggak ngerusak baterai, itu sekitar 5-6 jam. Menurut gue masih solid sih baterainya, ini masih oke banget. Memang nggak sebagus dulu ya, dulu HP ini bisa sampai ke 8 jam, 9 jam, tapi masih oke lah, masih sangat usable. At least baterainya nggak bocor. Dan untuk Chinese pinnya juga cukup cepat, bisa kita lihat, BAM 1 jaman udah full. Jadi ya arah ke 2 jam sih ya, tapi at least nggak sampai 3 jam lah, nggak kayak Max Pro M2. So, overall, menurut gue, konklusinya guys, ini HP bener-bener worth it banget sih. Ini hands down, kalau misalnya kalian bisa nyari Poco F1 ya di marketplace, yang harganya tuh worth it 1 jutaan, dan kondisinya bagus, karena gue lihat banyak banget yang jual Poco F1 yang dia ngejual mahal, tapi ada minusnya. Yang minusnya tuh menurut gue big deal banget, kayak fingerprintnya mati, layarnya udah diganti, layarnya retak, speaker bagian bawah mati. Itu menurut gue yang sangat penting banget, tapi harganya seharga HP yang gue beli ini, mending jangan beli. Tapi kalau misalnya kalian bisa beli at least di bawah 2 juta, Poco F1 yang kondisinya bagus, masih worth it banget sih menurut gue. Worth it banget. Ini HP ya, di harga 1 jutaan, gak cuma dia itu resmi, fitur masih komplit, ada headphone jack, kamera masih bagus banget, terutama video recordingnya bisa 4K 60, damn. Layarnya masih bagus, walaupun 60Hz. Terus juga dia punya battery life yang masih solid banget, dan yang pastinya, karena ini Poco F1, HP gaming performance yang masih solid pisan. This is the phone, kalau misal kalian nyari 1 jutaan, second resmi. Dan ya, gue berusaha naruh link di deskripsi ya, kalau misal kalian mau beli HP ini, karena nyari HP ini tuh susah banget. Gue aja udah ngincer HP ini sekitar 3 bulan akhir untuk nyari yang kondisinya bagus, susah banget dapatnya. Tapi kalau misalnya gue bisa dapat, gue bakal taruh link di deskripsi. Kalau misalnya nggak bisa, gue bakal taruh search bar aja, kalian nanti nyari sendiri. Terus kalau misalnya kalian mau wallpaper ini, gue bakal taruh linknya juga di wallpaper, di wallpaper lagi, di deskripsi maksud gue. Jadi pabaliet, apa sih pabaliet itu bahasa Indonesianya? Tengol, kebelibet. Anyway, cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. Seperti biasa video ini tanpa skrip. Kalau misalnya kalian suka bisa like dan komen di bawah. We'll see you in another video. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi HP, bisa komen di bawah juga. Thanks for watching. Bye.